akan bersama saya, Nisrina Alialadia, dalam acara Portal Berita, membahas berita aktual dan terpercaya. Baik pemirsa, berita pertama datang dari dunia politik. Erlangga jawab kapan Gibran dikuningkan. Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartanto, kembali angkat suara soal kabar putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, segera diumumkan sebagai kader resmi partainya usai keluar dari PDIP. Erlangga tak menjawab tegas soal kabar Gibran sudah dikuningkan, seperti yang disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Namun, saat ditanya kapan Gibran resmi diumumkan sebagai kader, dia meminta publik menunggu dan bersabar. Seperti yang diketahui pada perayaan hari ulang tahun Golkar ke-59, Gibran tidak hadir pada kesempatan itu setelah sempat dikabarkan akan dikukuhkan sebagai kader. Menurut Erlangga, ketidakhadiran Gibran karena sudah diwakili Prabowo Subianto sebagai bakal capres Koalisi Indonesia Maju dan Presiden Joko Widodo. Gibran sendiri menepis isu dikuningkan atau bergabung dengan Partai Golkar. Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebelumnya mengungkap tegas bahwa Gibran sudah bukan lagi menjadi bagian keluarga besar PDI Perjuangan setelah menjadi bakal cawapres mendampingi calon Presiden Prabowo Subianto. Hasto bahkan mengaku sudah menerima telepon Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartanto, bahwa Gibran sudah dikuningkan. Beralih ke berita selanjutnya, lonjakan harga sembako selalu menjadi permasalahan yang muncul menjelang akhir tahun dan berlanjut hingga awal tahun. Sejumlah harga sembako terpantau melambung tinggi. Tidak hanya beras, melainkan gula, terigu, dan mie instan juga mengalami kenaikan. Lalu bagaimana dampak kenaikan harga sembako ini terhadap penjualan di warung sembako? Kami akan memantau langsung bersama rekan kami Rindu Raudatul yang saat ini berada di salah satu toko sembako di daerah Depok. Bagaimana Rindu? Pemirsa, saat ini saya sudah bersama Ibu Elidawati, salah satu pemilik toko sembako di Kota Depok. Baik Ibu Elidawati, selamat malam. Malam. Baik Ibu, sudah berapa lama Ibu berjualan sembako di sini? Sudah hampir 20 tahun. Sudah hampir 20 tahun ya Ibu. Bagaimana Ibu harga bahan pokok di saat ini? Apakah terjadi kenaikan atau memang sama seperti bulan sebelumnya Ibu? Untuk beberapa item barang mengalami kenaikan. Mengalami kenaikan ya Ibu, seperti apa saja Ibu yang mengalami kenaikan? Untuk saat ini tuh telur, gula, terigu itu mengalami kenaikan. Penyebabnya apa nih Ibu yang menyebabkan telur, gula gitu? Kalau telur bisa jadi karena sekarang sudah pergantian musim ya, sudah masuki musim hujan, jadi di daerah-daerah sudah ada yang banjir. Nah, mungkin karena itu pengiriman tidak lancar, nah bisa jadi kan barang jadi naik. Baik Ibu, selain faktor cuaca tadi ya Bu ya, dari telur, apakah ada nih Bu penyebab lain, barang-barang lain gitu mengalami kenaikan? Mungkin karena mau pergantian tahun juga ya, pergantian tahun dan hari raya Natal, jadinya sebenarnya karena memang setiap hari-hari besar, Idul Fitri, Natal, Tahun Baru itu biasanya nih harga sembako mengalami kenaikan. Karena banyaknya permintaan ya Ibu? Ya, mungkin karena kan banyak permintaan dari konsumen, dari masyarakat, makanya bahan-bahan jadi naik. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Pemirsa, jadi saat ini terjadinya kenaikan bahan harga pokok. Yang pertama disebabkan oleh faktor cuaca yang sedang memasuki musim hujan. Selain itu juga menjelang pergantian tahun yang menyebabkan banyaknya permintaan konsumen sehingga harga bahan pokok terjadi kenaikan. Baik, itu saja wawancara singkat saya dengan Ibu Elidawati selaku pemilik toko sembako. Kali ke berita selanjutnya, Pandowara Group menjadi contoh sukses sekelompok anak muda yang berhasil memanfaatkan media sosial untuk memberi pengaruh positif kepada masyarakat luas. Hal ini terlihat dari kegiatan positif mereka terkait kepedulian terhadap lingkungan.
Kelompok yang beranggotakan 5 orang pemuda ini, yakni Rifki Sa'dullah, Gilang Rahmah, Muhammad Ihsan, Rafli Pasha, dan Agung Permana, sukses menggerakkan generasi muda dan masyarakat umum untuk melakukan aksi bersih-bersih lingkungan. Pada saat ini mereka diikuti oleh 8,4 juta pengguna di platform TikTok. Seringkali konten video mereka viral dan ditonton jutaan kali oleh pengguna media sosial. Sejak memulai aksi bersih-bersih di pertengahan tahun 2022 hingga saat ini, Pandawara Group telah membersihkan lingkungan di 187 titik lokasi di seluruh Indonesia. Pandawara juga telah mengangkut lebih dari 620 ton sampah hingga saat ini. Pandawara Group merupakan bukti nyata bahwa konten kreator bisa berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat. Kehadiran Pandawara Group di jagat medsos tanah air ini diharapkan dapat menginspirasi konten kreator lain untuk mengoptimalkan platform mereka seperti TikTok untuk memberi inspirasi dan berbagai manfaat kepada sesama. Beralih ke berita selanjutnya, Jiumatsuri 2023 hadir kembali secara offline pada tanggal 11 dan 12 November 2023. Jiumatsuri atau lebih dikenal dengan Jimat merupakan festival budaya Jepang yang digelar setiap tahunnya oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Negeri Jakarta. Acara yang diselenggarakan sejak tahun 2009 ini selalu mendapat tempat bagi pecinta budaya Jepang atau bagi yang hanya mencari hiburan. Dan untuk melihat seperti apa keseruan Jiumatsuri hari ini, kita akan tanyakan kepada rekan kami, Rindu Raudatul, yang sudah berada di kampus A Universitas Negeri Jakarta. Rindu, bagaimana keseruan Jiumatsuri 2023 saat ini? Baik, saya melaporkan langsung dari kampus A Universitas Negeri Jakarta di sekitaran Teater Terbuka. Saat ini sedang berlangsung Jiumatsuri atau Festival Budaya Jepang yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Negeri Jakarta. Jiumatsuri diselenggarakan untuk mengenalkan budaya-budaya yang ada di Jepang. Nah, tema yang dibawakan pada Jiumatsuri tahun ini adalah respon yang artinya bangkit kembali dengan tema nuansa retro klasik pada tahun 1980-an. Nah, terdapat di belakang saya ini adalah pintu masuk Jiumatsuri, di mana tersedia bazar-bazar makanan. Nah, selain itu juga Jiumatsuri menyelenggarakan cosplay competition, di mana di sini sudah banyak cosplayer yang berdatangan untuk mengikuti cosplay competition. Nah, Jiumatsuri diselenggarakan selama 2 hari, yaitu pada tanggal 11 November dan 12 November. Nah, bagi pemirsa yang tertarik untuk datang, bisa langsung mendatangi kampus A Universitas Negeri Jakarta. Beralih ke berita olahraga, Piala Dunia U17 2023 telah memasuki hari kedua, yang mana hari ini terdapat pertandingan klasemen grup C di Jakarta International Stadium. Kaledonia Baru U17 akan menghadapi Inggris U17 pada pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Dan juga nantinya akan ada pertandingan Brazil U17 menghadapi Iran U17 pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Dan untuk melihat bagaimana kondisi saat ini di Jakarta International Stadium, kami akan terhubung dengan rekan kami, Rindu Raudatul. Bagaimana Rindu kondisi saat ini di Jakarta International Stadium? Saya sedang berada di luar Jakarta International Stadium, di mana sekarang sedang berlangsung pertandingan Piala Dunia U17, yaitu klasemen grup C, timnas Kaledonia melawan timnas Inggris, di mana sekarang sedang memasuki interval, yaitu timnas Inggris memimpin 4-0 atas timnas Kaledonia. Setelah itu akan ada pertandingan dari klasemen grup C lainnya, yaitu timnas Brazil melawan timnas Iran pukul 7 malam nanti. Di sini terlihat ya situasi kondisi saat ini, yaitu penonton sudah mulai berdatangan untuk menonton pertandingan pada pukul 7 malam nanti. Nah, walaupun memang bukan tuan rumah yang bertanding, tapi cukup terlihat antusiasme para penonton. Baik, saat ini saya sudah bersama salah satu penonton yang menonton pertandingan timnas Brazil dan juga timnas Iran. Bagaimana Anda Brazil atau timnas Iran nih? Timnas Brazil ya. Ada prediksi skor nggak sih? Berapa kita?
Berita tadi sekaligus menutup jumpa kita pada sore hari ini. Saya Nisrina Aliladia, pamit undur diri dan sampai jumpa.